Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali tak bosan-bosan lisan ini manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat dan juga hidayah dan inayah yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita, kepada orang-orang terdekat kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, yang mana tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah beliau ajarkan kepada umatnya, dan tidak ada suatu keburukan pun kecuali telah beliau ingatkan, telah beliau beri peringatkan kepada umatnya, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, dan juga para sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kajian dan pembahasan yang sangat mulia yaitu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara salat Nabi minat takbiri ila taslim, dari takbir hingga salam, ka'annaka taraha, seakan-akan kita melihat salat beliau. Dan subhanallah, mengingat salat, tentu salat ini kita laksanakan betul, kita harus memperhatikan gerakan dan bacaannya sebagaimana Nabi SAW mengajarkannya, dari mulai menghadap kiblat, ya, kemudian menghindari hal-hal yang bisa mengganggu sholat, tulisan, gambar dan lain sebagainya, ya, kemudian gerakannya dimulai dengan takbir dan mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada dan seterusnya. Kita juga harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Artinya memang betul-betul, ya, dalam keadaan salat kita, pikiran kita itu nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Maka setiap kali kita mengangkat kedua tangan kita dan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang harus menjadi fokus kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal-hal yang memusingkan kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ya, pembahasan demi pembahasan sudah kita ambil. Di antaranya tadi takbir, kemudian kita membaca doa iftitah, kemudian membaca isti'adzah dan al-fatihah, baru kita membaca surat setelah al-fatihah dengan rincian yang sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian kita memasuki yaitu gerakan pertama setelah berdiri, yaitu gerakan ruku. Namun sebelumnya ana ingin mengkoreksi, ya, yang ana sampaikan kemarin. Alhamdulillah ada salah satu jamaah, Abu Fawaz, masyaallah. Nah, ahsanallahu ilaik, mengkoreksi tentang klasifikasi kecepatan bacaan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam membaca Al-Quran kemarin kita bahas paling tidak ada 3 level, ya, ada 3 level. Yang paling cepat atau yang paling lambat, ya, adalah tahqiq, ya. Kemudian yang sedang, ya, itu bukan hadar tapi tadwir. Yang sedang bukan hadar tapi yang benar adalah tadwir. Jadi tahqiq, kemudian tadwir, begitu ya Syekh? Nah, tahqiq, kemudian yang sedang adalah tadwir, baru yang paling cepat adalah hadar. Yang paling cepat adalah
adalah hadar. Nah, taib. Dan tentu saja apapun kecepatan yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, yang diperhatikan bukan hanya kecepatannya namun ketepatannya, yaitu kita memperhatikan hak-hak hurufnya, ya, mana yang tinggi, mana yang rendah, mana yang tebal, mana yang tipis, kan seperti itu ya. Mana yang hurufnya tegas, yang anginnya mengalir atau suaranya mengalir, mana yang anginnya tidak mengalir atau suaranya tidak mengalir, dan seterusnya. Ya, kita ternyata subhanallah, huruf-huruf Al-Quran itu satu huruf punya banyak karakter dan sifat. Nah, dan kita harus membaca Al-Quran dengan cara yang sudah diajarkan oleh Nabi, diwariskan oleh para sahabat, dan seterusnya sampai kepada kita. Nah, sekarang kita memasuki ruku'. Sebelum ruku', disebutkan oleh banyak riwayat bahwasanya Nabi SAW ya, ketika selesai membaca surat setelah Al-Fatihah, itu beliau tidak langsung takbir kemudian ruku. Tidak langsung takbir kemudian ruku. Namun apa yang beliau lakukan? Ya, yang beliau lakukan adalah diam sejenak. Diam sejenak. Misalnya kita baca surat agak panjang, misalnya ya, Al-Isra, saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Berhenti sejenak baru ruku. Bukan ayya munqalabi yanqalibun, Allahu akbar, enggak gitu ya. Namun berhenti sejenak kemudian baru ya ruku. Berhenti sejenak untuk apa? Untuk mengambil nafas. Ya, untuk mengambil nafas. Sehingga apa? Dan ini subhanallah luar biasa. Di antara hikmahnya adalah supaya kita dalam keadaan ruku itu dalam keadaan sudah tenang. Karena ini sangat dituntut sekali dalam sholat. Tak boleh kita sholat melakukan gerakan sambil ngos-ngosan. Makanya dilarang seorang ketika sudah mendengar iqamah dari rumahnya, ya, kemudian dia datang ke masjid lari atau jalannya cepat. Ya, langkahnya dipanjangin itu. Nah, itu nggak baik seperti itu. Kayak bener. Terus gimana? Wa'alaikum bis sakinah. Ya, tenang, jalan tenang saja. Justru sunnahnya seperti itu. Mungkin orang mikir, oh enggak, saya harus dapat rakaat pertama, kan fadilahnya besar. Betul, fadilahnya besar. Orang yang mendapatkan takbir imam, takbiratul ihram maksudnya, selama 40 hari dijamin selamat dari sifat munafik. Subhanallah. Sudah pernah berapa kali ini kita ya, bisa bertahan sampai 40 hari enggak nih, subhanallah. Ya, jangan-jangan kita yang munafik. Betul. Nah, para sahabat begitu. Selalu curiga bahwa dirinya adalah munafik. Ya, sehingga dengan demikian bukan, oh ya udahlah, saya daripada munafik setengah-setengah mending saya bukan gitu. Ya, tapi harus memperbaiki diri, tidak merasa diri lebih tinggi dari yang lain, ya, curigai diri kita. Nah, jadi sehingga apa? Ketika datang takbir kemudian mengikuti gerakan imam, kata Nabi SAW, fama adraktum fasallu, ya, kalian temui imam dalam gerakan apapun, ya, silakan ikuti, sholatlah. Lagi ruku ikut ruku, ya, lagi tidak ikuti tidak, jangan nunggu. Sebagian kan gitu ya, nunggu ya, oh imamnya udah mau sujud ya, nunggu rakaat kedua. Nah, ini juga ya keliru. Tuntunan Nabi SAW adalah apa? Fama adraktum fasallu. Artinya apa? Kalau kita temui imam dalam gerakan apapun, dalam posisi apapun, maka kita langsung sholat, ya, takbiratul ihram, kemudian kita ngikuti posisi imam. Ya, tidak menunggu rakaat kedua atau rakaat berikutnya imam. Nah, jadi seperti itu. Ya, wa ma fatakum fasallu atau faqdu atau fa'atimu, dan apa yang terlewat ya silakan tinggal diganti dengan menyempurnakan. Kalau kurang 1 ya ditambah 1 rakaat, kalau kurang 2 rakaat ya ditambah 2 rakaat. Jadi dengan keadaan tenang. Nah, begitu juga ketika dalam sholat tadi ya, membaca panjang ya, terengah-engah
artinya banyak keluar tenaga dan nafas, maka disunnahkan untuk mengambil nafas sejenak, ya, kemudian ya barulah ruku. Dan ini adalah diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat yang kedua. Jadi hanya 2 diam saja yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Yang pertama adalah apa? Ada yang ingat? Kalau diam pertama setelah membaca, ya. Diam pertama, diam kedua adalah ketika mau ruku. Kalau diam pertama, nah, setelah Al-Fatihah, ketika ini yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika doa iftitah setelah takbir. Allahu Akbar, Nabi SAW tidak terdengar suara, ya, tapi ternyata tidak diam, ya, hanya tidak terdengar suara. Namun Nabi SAW membaca doa iftitah. Nah, dan itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum ruku ini. Sisanya Nabi SAW ya membaca seperti biasa. Jadi waladhdallin, amin, langsung bisa dilanjut membaca surat setelah Al-Fatihah dan begitu seterusnya. Nah, itu diantara sunnah, ya, diantara sunnah ketika kita hendak melakukan ruku, yaitu kita ambil nafas, ya, dimana kita bisa mengembalikan atau mengatur nafas kembali sebelum ruku. Tentu ini dilakukan untuk imam, ya, dan juga munfarid. Adapun kita yang jadi makmum, ya, kita posisi sedang mendengarkan imam. Yang dari tadi emang diem, ya, jadi nggak perlu melakukan dengan niat khusus. Nah, taib. Di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min al-qira'ati sakata saktatan." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari membaca, maksudnya membaca surat setelah Al-Fatihah, sakata saktatan, diam sejenak. Tsumma rafa'a yadayhi 'ala al-wujuhil mutaqaddimah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan dengan cara di awal. Maksudnya apa? Allahu Akbar, dihadapkan ke kiblat, telapak tangannya, ya, bisa setinggi bahu atau setinggi telinga. Kemudian apa lagi? Bisa berbarengan dengan takbir Allahu Akbar, atau sebelum takbir Allahu Akbar, atau setelah takbir Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi caranya sama dengan takbiratul ihram. Nah, jadi sebelum ruku ngangkat tangan tidak? Sebelum ruku ngangkat tangan tidak? Angkat tangan. Sunnahnya angkat tangan. Naam, fi takbiratul iftitah, ya, di takbirah yang pembuka, maksudnya takbiratul ihram. Wa kabbara wa raka'. Ya, kemudian Nabi SAW setelah mengangkat tangan kemudian bertakbir, beliau ruku'. Wa amara bi al-musi'a salatahu, dan Nabi SAW memerintahkan dengan keduanya. Maksudnya apa? Dengan takbir dan juga mengangkat tangannya. Ya. Jadi ini diperintahkan mengangkat tangan ketika takbir untuk ruku'. Faqala lahu, ya, Nabi SAW bersabda, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahullah. Ya, di awal hadisnya disebutkan tidak sah, tidak sempurna salat seorang, ya, sampai dia menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah perintahkan. Maksudnya di ayat yang sudah pernah kita bahas. Thumma yukabbirullaha wa yahmaduhu wa yumajjiduh. Kemudian dia mengagungkan Allah, ya, kemudian memuja Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang tadi barusan mengagungkan Allah dan memuji Allah dan membesarkan Allah, artinya doa iftitah. Wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah dan yang setelah Al-Fatihah. Mimma 'allamahullah, ya, dari apa yang sudah Allah ajarkan untuk dia. Jadi apapun yang kita ketahui, kita belajar, kita berusaha, bahkan mungkin kita menghafal, begadang siang malam, ya, itu pada hakikatan semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau,
1000 kali kita ngulang satu ayat, nggak hafal ya nggak bakal hafal. Nggak akan hafal. Sebaliknya, kalau Allah mau, kita nggak pernah berusaha untuk menghafal. Kalau Allah bilang hafal ya hafal. Coba kita tanya ya, kapan pertama kali antum hafal Al-Fatihah? Umur berapa? Nggak tahu. Ya udah hafal aja kan gitu ya. Atau pertanyaan kedua, kira-kira kapan antum hatam hafal Al-Baqarah? Nggak tahu juga, subhanallah. Nah, ya padahal Al-Baqarah dan Ali Imran ya nanti hari kiamat akan ya datang kepada pembacanya dan akan menjadi pemberi syafaat. Ya, maka kita berusaha paling tidak Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, wa adina lahu fi thumma yukabbiru thumma yukabbiru wa yarka. Kemudian bertakbir dan ruku. Ya, dan bertakbir dan ruku. Wa yad'u yadayhi ala rukbatayhi. Dan bagaimana cara rukunya disebutkan dalam hadis ini, beliau Nabi SAW meletakkan tangannya di lutut. Nah, ini cara pertama ya. Jadi harus dipastikan tangan kita, telapak tangan kita itu posisi di lutut, tidak di atas lutut biar nyangkut. Biar enak Ustaz nyangkut ini. Soalnya kalau di lutut saya udah goyang Ustaz. Ya meleset enggak. Ini cara Nabi SAW. Ya, jadi digenggam itu lutut, ya. Ala rukbatayhi. Tidak pula di bawah lutut. Kadang orang masya Allah di betisnya atau bahkan sampai mata kaki. Subhanallah ada. Subhanallah ini ada. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu, boleh kita diajak ngobrol. Ya, Pak, setahu saya pernah ikut pengajian, kata Pak Ustadz. Nah, itu aja nggak apa-apa. Nabi SAW itu kalau sholat yang dipegang itu apanya? Iya, kalau ketika ruku yang dipegang lututnya. Jangan lutut orang lain juga. Nah, taib. Hatta yatma'inna mafasiluhu wa tastarkhi. Ini penting. Sampai sendi-sendinya tumakninah dan melemas. Maksudnya apa? Nyaman. Jadi pastikan ketika kita melakukan semua gerakan, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, kita sudah nyaman dulu. Jangan belum nyaman sudah pindah ke lain hati, bukan? Ya, pindah ke posisi lain, jangan. Jadi berdiri, ya, Allahu Akbar, buat rileks, nyaman, itu tumakninah. Ya. Sudah ruku, ketika ruku pun demikian, buat tubuh kita rileks dulu, tenang. Nah, ini yang disebut dengan tumakninah. Subhanallah, kalau kita sholat dengan cara yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW, benar ini. Yang dikatakan sama Nabi SAW, marihna bis sholat ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Nyaman sholat itu, subhanallah. Nah, jadi hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai ya tumakninah, sampai nyaman, sampai rileks setiap sendinya, wa tastarkhi, dan juga ya melemas, ya, artinya tidak kaku lagi. Kemudian disebutkan di sini sifatur ruku, tata cara ruku lebih rinci. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u kaffaihi ala rukbatayhi. Tadi sudah disebutkan, meletakkan telapak tangannya di lutut. Wa kana ya'muruhum bidzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini kepada para sahabat. Wa amara bihi aidan al-musi'a salatahu kama marra anifan, dan begitu juga dalam hadis, ya, orang yang salatnya kurang bagus, ya, diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian seperti yang sudah lewat tadi. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi. Nah, ini catatan tambahan. Ketika ruku, selain kita meletakkan tangan kita di lutut, harus yumakkin, memantapkan.
pegangannya itu dimantapkan. Ya, mungkin bahasa lebih lugasnya adalah mencengkram. Ya, ya. Nah, gitu ya, dimantapkan, dimantapkan, dipegang, ya, dipegang, bukan asal nempel saja. Nah, wa yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, memantapkan ya pegangan tangannya di kedua lututnya. Ka'annahu qabidun 'alaiha, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggamnya, mencengkramnya. Ya, qabid itu seperti ini ya. Tapi itu lutut. Jadi seakan-akan digenggam betul itu lututnya. Nah, wa kana yufarriju baina asabi'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, ya, bagaimana cara menggenggamnya? Yufarrij, jadi merenggangkan jari-jarinya, ya, merenggangkan jari-jarinya, bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini. Nanti kalau sudah selesai penjelasan mungkin kita praktikkan ya. Nah, wa amara bihi al-musi'a salatahu, dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang salatnya kurang bagus, yang ketahuan sama Nabi SAW. Faqal, ya, Nabi SAW bersabda, idza raka'ta, ya, kalau kau sedang ruku, fadha' hataika ala rukbataik, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lututmu, thumma farrij baina asabi'ik, kemudian renggangkan jari-jarimu. Jadi ini perintah dari Nabi SAW, direnggangkan. Thumma mkuth hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu, kemudian tenang, diam dulu, ya, jangan banyak gerak guru sampai semua anggota badan ya pada posisinya. Artinya sudah nyaman tadi ya, sudah relax, pas. Nah, jadi jangan buru-buru baru ruku sebentar, subhanallahil azim, enggak gitu ya. Tapi stop dulu. Gerakan-pergerakan ya, itu dilakukan dengan seksama. Wa kana idza raka'a, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, basata dhahrahu wa sawwahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan punggungnya dan meratakannya. Ruku yang betul adalah posisi punggung itu rata. Seringnya kita itu agak melengkung. Ya, pangkal tulang punggung sama ujung tulang punggung yang di dekat leher ini memang betul sejajar, tapi tengahnya ke atas, ya, melengkung seperti ini. Ya, harusnya rata. Susah Zat, apalagi anak badan anak besar, agak susah. Subhanallah. Allah anak pernah lihat. Ya. Mungkin kalau antum kenal Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala, ya, beliau murid senior Syekh Al-Albani yang menulis buku kita ini. Subhanallah, besar beliau, besar. Beliau kalau ruku, subhanallah, lurus luar biasa, lurus luar biasa ya. Wallah, anak gak pernah lihat orang ruku lebih lurus dari beliau. Saya ingat anak, Masya Allah. Jadi artinya apa? Kita perlu melatih diri kita, sendi-sendi kita supaya lentur, ya, sehingga kita mendapatkan posisi sholat yang sempurna. Memang kadang sendi kita kaku, tapi perlu dilatih. Ya. Postur tubuh kita, ya, selama kita tidak pernah mengalami hal-hal kecelakaan atau yang lainnya, ya, selama kita masih Allah berikan seperti ini, ya, dan kita mampu, maka itu pantas diusahakan oleh kita. Orang bertubuh besar seperti beliau saja, ya, subhanallah, bisa selurus itu. Nah, jadi nanti coba kita praktekkan, ya, ruku yang betul-betul lurus. Dan bagaimana tipsnya? Hatta law subba alaihi al-ma'u lastaqar, sampai kalau misalnya dituangkan air di atas punggung beliau, maka airnya akan tetap di situ. Ya.
Jadi kalau misalnya ditaruh botol lah di atas punggung itu gak gelinding, tetap diam. Ya, nanti kita coba uji coba, mungkin Syekh Abu Fawaz ya nanti bisa jadi model barangkali ya. Nah, wa qala lil musii salatahu, ini dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang kurang bagus salatnya, fa idza raka'ta faj'al rahataika ala rukbataik, ya, kalau kau sudah ruku letakkan telapak tanganmu di lututmu, wamdud dhahrak, dan umdud itu apa ya, tarik ya, tarik punggungmu, jadi ketarik, wamdud dhahrak, nah tarik punggungmu, wa makkin li ruku'ika, dan mantapkan rukukmu, wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna'u walakin baina dzalik. Nabi SAW tidak terlalu menundukkan kepalanya dan tidak mendongakkan kepalanya, akan nanti tengah-tengah antara ya, jadi antara terlalu turun atau terlalu naik, lurus dengan punggungnya. Naam. Walakin baina dzalik. Coba nanti kita praktekkan ya, bisa nanti antum ikuti. Baik. Jadi depan sini mungkin kelihatan ya. Baik. Pertama adalah tangan diletakkan di lutut. Nah, kemudian dicengkeram. Kemudian disunahkan. Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, disunahkan juga untuk menjauhkan siku dari perut, artinya ditekuk ya, dilengkungkan. Nah, sudah cukup lurus belum? Lurus ya, mudah-mudahan sudah cukup lurus. Barangkali ada yang mau jadi model, relawan siapa ini? Masya Allah, Abu Fawaz boleh bantu. Nah, nanti biar bisa diikuti yang lain. Nah, Masya Allah. Fadhal, coba praktekkan gerakan rukunya. Nah, Masya Allah. Ini sudah lurus tapi agak terlalu miring ya, agak ke atas. Nah, memang ditarik punggung. Buat kita yang baru pertama kali belajar, mungkin agak kerasa sakit ya. Tapi memang seperti itu. Ya. Dan kalau kita taruh begini ya, nah, itu masih gelinding. Sudah, alhamdulillah aman, ya, tidak jatuh bendanya. Nah, dan ini tangan dicengkram ke lutut, genggam betul itu, ya. Dan disunahkan jangan lurus ininya, ya, siku, tapi agak dikeluarkan. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, tipsnya untuk supaya kita lurus ya, supaya lurus tadi seperti Bu Fawaz tadi ya, adalah dengan membusungkan dada. Karena kalau dadanya nggak busung ya, kalau busung dadanya, tulang punggung kita itu ketarik ke bawah kalau seperti ini. Nah, tapi kalau nggak kayak gini, nah, lengkung kan ya. Tapi kalau agak dibusungkan, itu ditarik berarti itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, wamdud dhahrak, tarik punggung. Nah, ini perlu kita berlatih, perlu latihan juga sholat ya. Nah, bisa kita latihan ya, untuk gerakan ini. Kalau memang di rumah nggak ada siapa-siapa, boleh pakai cermin ya, atau bisa sama istri saling berlatih. Nah, jadi bisa kita lakukan gerakan ini, kita berlatih, sudah lurus belum? Karena untuk ruku ini kalau dirasa-rasa saja belum bisa pas betul. Kadang kita terlalu turun, kita ngerasanya sudah lurus. Nah, kadang kita terlalu naik, kita ngerasanya
sudah lurus. Jadi apa namanya, kita nggak masalah kita apa namanya belajar atau latihan dan kira-kira sudah lurus belum, dirasa-rasa oh ternyata sudah lurus, diingat-ingat itu gimana rasanya tubuh kita ketika sudah lurus. Nah itu yang di apa namanya diamalkan. Nah itu yang diamalkan. Nah kita usaha ya, meskipun apa namanya kalau misalnya agak melengkung dan lain sebagainya, kita tidak katakan itu sholatnya nggak sah juga ya, tapi kita semampu kita ya, kita amalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan dalam gerakan-gerakan sholat sesempurna mungkin, dan anak yakin 100% ya, itu manfaatnya sangat luar biasa untuk tubuh kita ya, meskipun bukan itu tujuan utamanya ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti jaga orang yang menjaga ya, sholat, menjaga syariatnya. Ihfazillaha yahfazuk, jagalah Allah ya, Allah akan menjagamu, pasti itu ya. Hanya saja itu bukan, sekali lagi bukan tujuan utama kita. Ada manfaat gak ada manfaat, tujuan utama kita adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bilang tarik punggung kita. Nah, jadi bukan berlebihan juga, dalam artian yang seperti ini, usaha kita untuk meluruskan punggung ini ya, kita tidak bisa kita katakan wah itu berlebihan, ruku aja sih ya, nggak begitu juga, memang harus kita belajar. Nah itu penjelasan awal dari Syekh rahimahullahu ta'ala tentang gerakan ruku. Nah mudah-mudahan jelas tadi ya gerakan rukunya ya, nanti silahkan bisa dilatih di rumah ya. Jadi oleh-oleh hari ini PR-nya nah ya, jadi kita ngaji nggak cuma sekedar udah dengar oh iya harus lurus udah selesai, enggak, harus ada yang kita bawa ke rumah ya, kita amalkan betul-betul ya, kita praktekkan dalam keseharian kita, karena percuma kalau kita ngambil ilmu dapat sekedar tahu kemudian kan kita amalkan juga sayang ya. Nah taib, sekarang kita masuk ke wujub tuma'ninah fir ruku', wajibnya tuma'ninah ketika ruku'. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, Nabi SAW ya begitu tuma'ninahnya dalam melakukan ruku'. Wa amara bihi, dan Nabi SAW memerintahkan supaya kita ya dalam keadaan ruku' ini harus dengan tuma'ninah. Wa amara bihi al-musii' salatahu kama salafa awal al-fasl as-sabiq ya, dan begitu juga Nabi SAW ya bukan hanya melakukannya namun juga memerintahkan. Sekali lagi ya, sunnah atau hadis ya yang dia sifatnya perbuatan Rasul SAW ya, maka semampu kita jalani ya, karena kita diperintahkan untuk menyontoh Rasul. Namun kalau sudah diucapkan, nah ini derajatnya lebih tinggi lagi. Yang diperbuat sama Rasulullah SAW saja kita tertuntut untuk mencontohnya, apalagi kalau sudah sampai diucap oleh Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal ini adalah tuma'ninah. Rasulullah SAW rukunya luar biasa panjang, tenang. Nah, mungkin kalau ada burung hinggap di situ nggak akan terbang. Ditambah lagi Rasulullah SAW memerintahkan tuma'ninah dalam ruku. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa tuma'ninah ini bukan lagi sunnah, bukan hanya wajib, namun bahkan rukun. Nah, wa kana yaqul atimur ruku'a was sujud, sempurnakan ruku kalian dan sujud. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, inni la'arakum min ba'di dhahri, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Dan ini mukjizat Nabi SAW. Bukti kenabian Nabi SAW adalah beliau bisa melihat apa yang ada di belakang beliau ya, kayak laba-laba. Antum tahu laba-laba?
matanya banyak ya. Itu 360 derajat dia bisa lihat itu. Itu laba-laba matanya berapa? 6 mata. Ada banyak lah ya. Nah, di dalam mata bahkan ada matanya lagi, kalau serangga kan begitu. Nabi SAW manusia ya, dengan kedua mata seperti kita, namun punya kemampuan seperti itu. Ustaz, Nabi superhero, nggak sopan, jangan bilang gitu juga. Nah, Nabi SAW Abdulul Khalq. Ya. Kita tidak beri gelar kecuali dengan gelar-gelar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Nah, Nabi SAW bisa melihat apa yang ada di belakang beliau. Artinya apa? Nabi SAW suka selesai sholat itu suka mengkoreksi, suka mengkoreksi sholatnya para sahabat. Oh, ini ada yang rukunya salah, ada yang sujudnya kurang pas. Nah, itu Nabi SAW tahu situ. Nah, idza ma raka'tum wa ma sajadtum, ya, aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian ruku dan ketika kalian sujud. Wa ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Nabi SAW pernah lihat ada orang salat, ya, dia tidak menyempurnakan rukunya. Bagaimana dia melakukan salatnya? Wa yanquru fi sujudihi, dia enggak sempurna rukunya. Ya, kemudian ya, rukunya cuman gini aja. Ya, afwan. Allahu akbar. Gini aja. Sami'allahu liman hamidah. Enggak sempurna rukunya. Buru-buru. Wa yanquru fi sujudihi, dan dia yanquru itu artinya mematuk. Ya, mematuk-matuk ketika sujud. Jadi ketika dia sujud tuh kayak ayam makan beras gitu. Tuk 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 tuk. Ayam kalau makan beras begitu dapat berasnya langsung diangkat. Ya, enggak terus matok beras terus dimakan sambil nunduk kayak kuda, itu enggak. Ya, begitu dapat beras langsung diangkat. Gitu kan cara ayam makan. Wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli, padahal dia sedang salat. Ya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, "Lau mata hadza ala halihi hadhi." Kalau orang ini terus-terusan seperti ini salatnya dan dia mati dalam keadaan sholat kualitasnya seperti ini, subhanallah, mata ala ghairi millati Muhammad. Waliyadzubillah. Dia meninggal di atas selain agamanya Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Bahayanya kurang ilmu. Kita merasa udah bagus. Kita merasa sudah benar. Sehingga apa? Malas belajar. Itu kan akibatnya. Merasa tidak butuh ilmu. Saya udah pernah gitu kok ngaji dulu waktu TPA SD. SMA saya remaja masjid dan seterusnya dan seterusnya. Gak merasa nggak butuh ilmu. Ini bahaya. Awal mula kebinasaan seorang ya adalah ketika dia sudah merasa Islamnya cukup sampai di sini. Nah, itu bahaya. Dan tentu yang membuat orang tadi seperti itu, sholatnya rukunya nggak sempurna, asal miring saja, sujudnya cepat sekali seperti itu, subhanallah, sholatnya nggak diterima, sehingga apa? Dia seakan-akan dari awal Islam sampai dia meninggal itu tidak pernah sholat. Waliyadzubillah. Yang menyedihkan adalah jangan-jangan itu coba ingat-ingat salat kita gimana ya, sudah seberapa serius kita memperhatikan setiap gerakan dalam sholat. Orang itu sholat kok, ruku kok, sujud kok ya. Tapi ternyata ya gerakan-gerakan ibadah, tata cara ibadah ya, itu pun tidak bisa asal-asalan ya, semaunya kita tidak ya, itu semua ada aturannya. Subhanallah, mata ala ghairi millati Muhammad. Ini ancamannya berat ini ya. Ya, dia meninggal
ya tidak berada di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanquru salatahu kama yanqurul ghurabud dam. Ya, layaknya seekor di sini disebutkan ya dia mematuk ketika gerakan salatnya itu seperti al-ghurab, yaitu gagak yang mematuk-matuk darah. Artinya burung gagak yang makan bangkai. Ya, itu untuk penggambaran yang lebih buruk dari sekedar ayam matukin beras. Ya, Nabi SAW menggambarkannya yaitu al-ghurab, binatang burung gagak yang mematuki darah. Matsalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan yang bergerak begitu cepat ketika sujud, matsalul ja'ilul ladzi ya'kulu tamrata wa tamrataini la yughniyani anhu syai'a. Laksana orang yang lapar kemudian dia hanya makan satu kurma dan dua kurma. Kenyang enggak? Ya. Antum kalau lagi puasa dibagiin takjil sama panitia, ya, yang lain masya Allah rame ya, ada kolak kolak labu, ada kolak pisang, kolak singkong, 7 macam kolak itu ada semua tuh. Ya, antum cuma dikasih 1 biji kurma. Ya, antum lapar seharian itu. Cukup itu buat ditahan sampai sahur? Ana rasa enggak. Ya, artinya apa? Itu kalau tubuh kita, ruh kita jauh lebih butuh. Gimana ruh ini akan kenyang kalau kita sholatnya seperti itu? Ya. Bagaimana hati ini akan sehat kalau gizinya tidak diperhatikan? Sakit, sehingga apa? Condong dengan maksiat. Betul firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi yang namanya sholat itu bikin orang kenyang dari melakukan apa? Perbuatan yang keji dan mungkar. Kapan? Kalau sholatnya kenyang. Gimana sholat kenyang? Yang tumanina. Tapi kalau kita asal-asalan yang nggak kenyang, layaknya orang nyuap, jatuh-jatuh, yang masuk cuman sedikit, gizinya kurang. Ya. Mungkin banyak orang atau mungkin pemerintah menggelontorkan sekian uang untuk ya menuntaskan orang dari gizi buruk ya. Jangan sampai kita adalah orang-orang dengan gizi buruk tersebut, bukan fisiknya namun hatinya. Waliyadzubillah. Nah, ini permisalan yang luar biasa dari Nabi SAW. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nahana khalili. Kekasihku. Nabi Abu Hurairah itu luar biasa kalau manggil atau nyebut Nabi SAW. Beliau bilang khalili, kekasihku. Khalil itu kekasih yang sudah sampai nyatu banget itu. Diambil dari kata takhallal, itu artinya sudah mencampur menjadi satu. Sallallahu alaihi wasallam an anqura fi sholati naqrad dik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasihku kata Abu Hurairah, melarangku untuk apa? Satu, saya mematuk-matuk di dalam sholat seperti ayam jago matuk. Itu yang pertama. Wa an altafital tifat al-tha'lab, dan supaya aku tidak melirik-lirik atau menengok-tengok ya seperti rubah. Ke depan saja sudah. Nah, wa an aqiya iqa'a al-qird, dan aku dilarang untuk duduk seperti duduknya, mohon maaf, monyet. Duduknya monyet bagaimana? Gimana ya? Apa namanya? Jadi kakinya dilipat begitu. Ada yang mau mencontohkan. Nah, taib. Ini agak susah digambarkan ya. Ya, intinya kita dilarang untuk dalam sholat ini mengikuti gerakan-gerakan binatang. Ya, iqa'al qird atau iqa'al qalb, yaitu kita menekuk betis dan paha kita ke samping. Ya.
Seperti itu ya, menekuk paha dan betis kita ke samping. Gak semua orang juga bisa ya. Tapi ada orang yang model seperti ini bisa. Nah, ini dilarang ya, dilarang. Wa kana yaqul aswa'un nasa sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Orang ya, pencuri terburuk kata Nabi SAW itu bukan gayus tambunan, bukan. Ya, apalagi terserah antum bisa sebutkan siapa yang terkena kasus-kasus ya, korupsi atau pencurian besar ya, bukan para penjebol bank, bukan ya. Pencuri paling buruk ya, kriminal yang paling besar dalam masalah sholat adalah ya, orang yang mencuri sholat, orang yang mencuri dalam sholat. Bagaimana mencuri dalam sholat? Dia ruku, betul ruku, tapi tidak disempurnakan, itu pencuri namanya, tidak memberikan haknya. Dia sujud, betul dia sujud, tapi ya tidak disempurnakan sujudnya. Dia duduk sama juga seperti itu, tidak berusaha menyempurnakan gerakan-gerakannya. Bahkan berdiri juga asal kakinya lurus saja, tapi badannya ya, meleot-meleot, gak tegak. Nah, ini juga disebut dengan pencurian, bahkan aswa'u sariqatin, pencuri terburuk ya, aswa'u saraqah. Nah, qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati, bagaimana orang bisa mencuri dalam sholat? Bukan berarti lagi sholat kemudian nyolong sendal atau nyolong yang lain, bukan ya. Maksudnya adalah la yuqimu sulbahu, tidak menegakkan punggungnya, fir ruku'i was sujud, ketika ruku dan sujud punggungnya bengkok, gak lurus ya, gak lempeng. Falamman sarafa qala, maka tatkala beliau berpaling, beliau bersabda, ya ma'syarul muslimin, wahai seluruh kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud, ya, tidak sah seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Nah, kita lanjutkan insyaallah setelah salat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyillah mustafa wa ba'd. Kita lanjutkan sejenak sedikit pembahasan tadi tentang wajibnya tumaninah dalam ruku'. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya la salat, ya, tidak sempurna salat seseorang ya, artinya tidak sah ya, liman la yuqimu sulbahu fir ruku', orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud ya, tidak berusaha meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Dalam hadis lain, wa qala fi haditsin akhar la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud ya, tidak cukup seseorang ya, artinya tidak sempurna, tidak sah salat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Nah, jadi memposisikan tubuh kita sesempurna mungkin ketika dalam posisi ruku' ya, dan nanti kita juga bahas tentang sujud, itu hukumnya rukun. Tidak bisa kita sholat kemudian masuk ke posisi ruku' dengan cara ruku' yang asal-asalan, yang penting mencondongkan badan, tidak seperti itu, namun harus diluruskan posisi-posisi yang sudah semestinya. Nah, barangkali itu. Selanjutnya, bila mana ada yang perlu dijelaskan ulang atau yang ditanyakan, dipersilahkan. Nah, insyaallah. Yang ingin bertanya secara langsung, tafadhol. Kalau tidak ada, kita insyaallah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, nah begitu juga dengan sujud. Ah, Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih. Ya, tadi hadis disebutkan tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Kalau ketika ruku, faham ya, dia sejajar dengan tanah. Bagaimana meluruskan makna dari meluruskan punggung ketika sujud? Ya, maknanya bukan berarti ketika sujud punggung kita sejajar dengan tanah, bukan. Tapi seperti yang nanti kita akan bahas di bab sujud, tapi posisi punggungnya itu lurus dalam arti tulangnya tidak melengkung. Jadi tulangnya yang lurus, begitu ya. Kayak seperti ini. Jadi lurus, ya, dalam keadaan lurus. Maksudnya demikian. Jadi kalau mungkin kita bikin segi empat, ya, garis miringnya itu yang membelah secara miring, diagonal lah istilahnya ya, itu disebut lurus ya. Jadi lurusnya seperti itu ya, tulang punggungnya yang lurus ya. Mudah-mudahan terjawab, alhamdulillah. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika ada seorang penuntut ilmu ini dengan ringannya memandang remeh terhadap seorang guru, bahkan seorang ulama, bisa dikatakan tidak menghargai dan tidak mencintai Rasulullah SAW dikarenakan seguru itu terlalu lama di dalam bahasan muqaddimah dalam sebuah kajian. Nah, ini mungkin tidak dengan tema ya. Barangkali ada pertanyaan lain. Nah, Rasulullah. Nah, Masya Allah. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ini pertanyaan dalam ini ya. Ustaz, gimana status sholat kita dulu, Ustaz? Sebelum belajar harus begini, harus begitu. Ya, nggak sempurna. Ya, apakah diterima sama Allah atau tidak? Ya, urusan diterima oleh Allah atau tidak, ya tentu saja saya nggak bisa jawab, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti itu. Nah, yang perlu kita ingat adalah yang pertama, ya, sadar bahwa diri kita dulu pernah tidak baik, itu perlu, dan itu penting. Kemudian kalau kita sudah menyadari itu, karena semua berawal dari kesadaran. Ketika sudah menyadari hal tersebut, ya, bahwa sebelumnya kita nggak baik dalam beribadah, ya kan, makanya kita selalu berdoa kepada Allah kan, Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah bantu aku untuk berzikir kepadamu, syukrik, ya kan, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni, dan beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. Nah, artinya sekarang setelah tahu, taubat. Ya betul. Setelah tahu adalah taubat. Wa taubatu tajubbu ma qablaha. Yang namanya taubat, dia akan menghapus semua yang sudah lewat. Itu ya. Yang sudah lewat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti itu keburukan-keburukan dia sebelum taubat, ya, yang tadinya minus,
10, Allah ganti jadi hasanat, kebaikan, jadi plus 10. Semakin besar minusnya, maka Allah akan ganti dengan kebaikan yang sebesar itu juga. Sampai-sampai dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW disebutkan dalam hadis ini, bahkan Nabi SAW oleh periwayat menceritakan Nabi SAW sampai tertawa, ya, meriwayatkan hadis ini, yaitu ketika seorang diadili, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan nikmat-nikmatnya. Pertama kali Allah tunjukkan nikmatnya. Ada yang kau ingkari? Enggak ada ya Allah, semua saya dapat itu. Subhanallah. Dari mulai sebutir beras, ya, sebutir garam dan gula, semuanya Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Kemudian ditampakkan pula semua dosa-dosanya. Subhanallah. Ada yang kau ingkari? Ada. Apakah malaikat-malaikat pencatat amal, malaikat-malaikatku yang mencatat amalmu, ada yang menzalimimu? Tidak ya Allah. Betul, aku melakukan dosa A, B, C, D. Tapi di antara semua dosa ini, ya, ada dosa-dosa yang enggak disebut sama Allah, dosa-dosa besar dia. Wallahu a'lam apa yang dia perbuat. Zina kah, mencuri kah, membunuh kah, ya, minum khamr kah, atau apapun yang enggak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan. Wah, aman. Enggak ada ini. Kemudian ya, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya, ya, ganti semua dosa-dosa ini, ya, dengan pahala sebesar dosa itu. Subhanallah. Ya, yang tadinya diem, nggak ngaku punya dosa besar, langsung ya Allah, ya, aku punya dosa-dosa besar ya Allah, belum disebut tadi. Dia menginginkan ganjaran dari hal tersebut. Namun sekali lagi, hadis-hadis tentang taubat itu mengajak kita untuk bertaubat, bukan mengajak kita untuk berbuat dosa. Karena untuk berbuat dosa kita nggak butuh hadis, nggak butuh ayat, kita berdosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ini jagonya berdosa. Gak usah diajarin berdosa, gak usah dikasih dalil, gak usah, wah enak ya kayaknya anak mau jadi itu aja lah. Gak usah, antum udah gitu loh. Anak mau nakal? Enggak, kita sudah nakal. Sekarang ini kita tetap saja jadi pendosa. Sealim apapun kita merasa, kita ini pendosa, jagonya berdosa. Terus banyak, kita masih banyak PR dosa yang harus kita taubati, ini sangat banyak. Ya. Jadi fokus kita seperti itu. Kalau kita memang sholat dulu kita banyak yang kurang, atau mungkin bahkan puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu secara ibadah ya, atau mungkin akhlak kita banyak sekali dosa, sekarang taubat, betuli. Allah Subhanahu wa taala urusi semua itu dosa-dosa kita. Allah ganti. Kalau kita taubatnya nasuha. Jangan sampai, subhanallah, ya, ana dengar sendiri ada salah seorang berkata, saya ini alhamdulillah ikut kajian-kajian, dengar bacaan ini yang betul riwayatnya seperti ini, yang betul seperti itu, gerakannya seperti ini, tapi secara amalan sih saya ya udahlah, saya ngerjain yang udah dulu pernah saya kerjain aja. Dan itu ada yang seperti ini. Dan ana dengar sendiri dari orangnya. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Dan ini justru tanggung jawabnya lebih berat lagi. Ya, tanggung jawabnya lebih berat lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita semua. Amin. Nah, taib, barangkali dari depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, masya Allah. Nah, iya, Fik barakallah. Pertanyaan ringkas ya. Ketika mempraktekkan sujud, ya, tadi seperti ingin meluruskan, entah itu dengan membusungkan dada, artinya itu hanya tips saja untuk menarik gitu ya.
ya, supaya punggung kita tidak melengkung, kemudian ada sesak napas dan lain sebagainya. Memang butuh latihan. Sebagian dampaknya bukan hanya sesak napas, namun sendi mungkin agak sakit ya. Bahkan nanti ketika duduk barangkali nanti kita akan lebih berat lagi untuk duduk iftirash, itu kadang orang sangat-sangat susah, tapi itu perlu diusahakan. Ya, itu memang butuh tahapan. Ya. Mudah-mudahan Allah maafkan kekurangan kita. Ya. Maksud dari membusungkan dada adalah tadi ya, maksudnya adalah meluruskan. Jadi bukan intinya dibusungkannya sebusung mungkin, bukan ya. Ini mohon jangan disalahpahami ya. Karena tidak ada di hadis manapun Rasulullah SAW membusungkan dada ketika rukuk, nggak ada. Ini hanya tips saja ya, karena intinya adalah meluruskan punggung. Ya, kalau mana ternyata membusungkan dadanya, tolong Umi diperiksa, ternyata berlebihan ya jangan. Ya, jadi nanti bisa dicek kembali di rumah. Adapun yang dibaca oleh Nabi SAW adalah mengulang bacaan ruku, Adapun di sujud ya maka memperbanyak doa. Itu yang dilakukan Nabi SAW ketika memperpanjang ruku ketika sholat malam yang rukunya mungkin hampir sama dengan berdirinya. Nah, tapi sebenarnya bukan hampir sama dengan berdirinya ya, hampir sama dengan i'tidalnya. Karena berdiri ya, yang hampir sama itu bukan antara ruku, sujud, duduk dengan berdiri, tapi dengan tidak. Jadi hampir bersamaan antara sujudnya, rukuknya, duduk di antara dua sujudnya. Nah, wallahu taala ala wa alam. Barangkali dari Bapak. Nah. Masya Allah. Nih, subhanallah. Nah. Oh. Masya Allah. Oke. Taib, Masya Allah. Ini pertanyaan penting ya. Subhanallah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Allahu akbar. Orang yang takut sama Allah itu adalah orang-orang yang belajar ilmu, orang yang punya ilmu. Ya. Makin kita belajar ilmu, terasah rasa takut kita sama Allah. Betul. Kita takut ketika sholat kita nggak sama dengan Nabi SAW, itu subhanallah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Beruntung kita punya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas akhlak atau sifat yang seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya kita agak berat, betul-betul berat, merasa sakit karena mungkin saraf kejepit dan lain sebagainya, maka itu semua kembali kepada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan. Jangankan meluruskan punggung yang mungkin tidak bisa kita lakukan dengan sempurna karena kita ada sakit dan lain sebagainya. Ya. Kita sholat dengan berbaring pun jadi, sholat dengan duduk pun jadi. Yang kita ruku dan sujudnya hanya menundukkan kepala atau mencondongkan badan, seperti itu. Jadi ya, kita berusaha. Apa arti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Allah tidak memberatkan, tidak membebani seseorang kecuali batas kemampuannya. Artinya apa? Push, tekan terus ke batas kemampuan kita gitu loh. Sudah sakit, jangan dipaksakan. Kayak tadi ya, misalnya nggak bisa nafas, jangan diterusin, nanti nggak balik lagi, bahaya. Tapi apa-apa, dilatih. Kalau misalnya kita alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, punya akses konsultasi ke dokter atau kita punya teman, coba kita tanyakan. Boleh. Ya. Boleh. Kalau misalnya saya ini bahaya tidak kalau kita luruskan, kalau bisa jadi subhanallah itu yang diminta dalam ilmu kedokteran, subhanallah. Ada salah seorang syekh dari Saudi waktu itu datang ke kampus di Libya. Kemudian dia menceritakan satu kisah. Ada seorang dokter senior di Eropa, wallahu alam negara mana. Dia subhanallah dokter senior masalah entah saraf entah apa. Nah,
kisah jalan gimana perjalanan dia sampai masuk Islam. Suatu saat dia karena dia terapis senior ya, biasa memberikan terapi-terapi kepada pasiennya dengan gerakan-gerakan tertentu. Dia liburan ke Turki, ya, ke Turki, entah ke Masjid Hijau atau ke Masjid Biru atau yang masjid manapun. Dia melihat kaum muslimin lagi sholat. Dia bilang apa? Ini orang-orang Turki banyak yang sakit ya. Banyak yang ditanya sama gini, emang kenapa dok? Kok dibilang banyak yang sakit? Ini pada terapi kayak gini. Kok terapi? Ini sholat. Sholat. Ini sholat. Iya, sholat itu ibadah. Mereka ngelakuin ini 5 kali sehari. Subhanallah. Serius? Iya, ini yang kami kaum muslimin. Subhanallah. Itu luar biasanya Islam. Allah jaga kita di saat kita nggak tahu kalau Allah lagi jaga kita. Itu luar biasanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita di saat kita nggak tahu Allah sedang jaga kita. Makanya sebagian orang menafsirkan kata rahmah. Itu ada hubungan dengan kata rahim. Rahmah, kasih sayang, ada hubungannya dengan kata rahim. Hubungan seorang ibu dengan janin yang ada di rahimnya. Bagaimana seorang ibu begitu sayangnya dengan janin yang ada di perutnya, begitu dia jaga, bawa kemana-mana, ya, di saat yang bersamaan si janin nggak tahu apa-apa betapa besarnya sayangnya ibu kepada dia, bahkan rela mati, ya. Itu subhanallah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah selalu jaga hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya. Di saat hamba tersebut nggak tahu dan nggak sadar bahwa Allah sedang menjaganya. Jadi kalau kita disuruh bikin membaca ayat kursi, kemudian katanya Allah jaga, ya memang seperti itu, Allah jaga. Salat subuh, man salat subha bi jama'atin, ya Allah jaga, fahuwa fi dhimmatillah. Orang salat subuh, ya Allah jaga dia, dalam penjagaan Allah. Memang seperti itu, Allah jaga. Barangkali bisa diakses. Kalau mungkin sekarang nggak tahu, hanya tebak-tebak saja, ya dirasa bagaimana rasanya. Kiranya sakit, sangat sakit, ya, atau khawatir, ya maka jangan terlalu dipaksakan. Tapi nggak apa-apa, dilatih. Ya, kalau kita punya akses konsultasi ke dokter, maka itu lebih baik. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tapi terakhir barangkali kita tutup tadi ya, apakah adab atau memandang remeh terhadap seorang guru. Maka saran ana, ya kalau kita sedang belajar, ya apapun yang dijelaskan oleh guru, sabar. Sabar. Kalau tanpa kita sabar, meskipun kita melihat gurunya ini bertele-tele, kadang seperti itu karena kitanya kurang sabar. Kita pengennya cepat-cepat gitu. Ya, ini bukan adab bersama guru. Jadi kalau memang mempelajari muqaddimah terlalu panjang, misalnya kitab kita ini hampir setengahnya muqaddimah tentang cara belajar agama yang betul, ya. Nah, Anda lihat jamaah, masya Allah sudah banyak mempelajari hal tersebut. Jadi Anda skip langsung ke inti pembahasan. Nah, ya sabar saja, ambil manfaat ilmunya, jangan sampai fokus kita dialihkan oleh syaitan, ya, dibikin kita, ini terlalu bertele-tele, terlalu panjang dan lain sebagainya, sehingga kita nggak fokus, sehingga apa yang diajarkan oleh guru malah nggak masuk, ya, sehingga kita merasa bosan dan seterusnya. Man lam yadhuq dhullal ilmi sa'atan tajarra'a mararatal jahli tula hayatihi. Imam Syafi'i yang mengatakan, orang yang nggak mau sabar, gak nyamannya belajar ilmu sejenak saja, ya, dia akan menelan pahitnya kebodohan seumur hidup, ya, dan musibah nanti barangkali. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadi Nabi SAW sebutkan, kalau seandainya orang ini sholatnya begini terus sampai mati, maka dia mati tidak di atas agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.